Hidup bahagia di dalam berumah tangga adalah merupakan impian semua orang, termasuk aku yang hidup dalam kecukupan. Tetapi siapa yang menyangka bahwasanya bukanlah jaminan orang yang berkecukupan itu akan selalu mendapatkan kebahagiaan di rumah tangganya. Itulah yang aku alami di dalam rumah tanggaku, karena suamiku ternyata tidaklah setia, dan pada akhirnya aku pun jadi tergoda menantuku. Namun, sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas. Berikut cerita lengkapnya. Aku sedikit akan mengulas pengalamanku yang harus jatuh dalam pelukan anak menantuku sendiri. Aku adalah seorang teller bank, di mana kehidupanku sudah cukup mapan. 2 tahun kemarin, aku memutuskan untuk resign dari pekerjaanku karena aku ingin membenahi rumah tanggaku yang selama ini tidak bisa lagi berkomunikasi dengan baik pada suamiku. Karena kami memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Kami sudah mempunyai 1 anak dan dia sudah menikah, tetapi memang aku sudah ada niat untuk memulai dari awal lagi sebuah hubungan dengan suamiku. Tapi ternyata suamiku malah memilih untuk bercerai saat aku sudah keluar dari pekerjaanku. Dan apa yang bisa aku lakukan? Karena ternyata suamiku di luar sana sudah mempunyai wanita simpanan lain, aku juga tidak bisa menyalahkannya. Karena aku juga sudah tidak begitu antusias ketika mengetahui berita itu, dan semuanya mungkin sudah takdirku. Aku pun mau tidak mau, harus menjalaninya dengan tegar. Aku sendiri saat itu sudah tidak bermimpi untuk menikah lagi. Keseharianku lebih banyak aku buat untuk jalan-jalan dengan teman-temanku. Kadang pula aku dan teman-temanku traveling beberapa hari di kota lain untuk menghabiskan waktu dan untuk menyegarkan pikiran. Saat aku pergi kemarin itu, aku menyuruh anakku dan suaminya untuk tinggal di rumahku saja. Aku tidak tega juga kalau melihat mereka harus hidup di kontrakan, jadi menurutku lebih baik dia tinggal di rumahku saja. Sekalian supaya aku tidak semakin merasa kesepian setelah pisah dengan suamiku. Anakku bernama Rindu, 20 tahun, dan suaminya bernama Haris, berusia 21. Tahun mereka di rumahku tinggal di lantai 2. Suami anakku sungguh sopan dan tahu diri, sehingga aku juga bisa mengandalkannya untuk menjaga rumahku bila aku sedang pergi traveling bersama teman-temanku. Selain itu, Haris juga pembawa berkah bagiku. Saat pagi hari aku sedang malas untuk bangun dari tempat tidurku, karena baru kemarin pulang dari traveling. Dan kebetulan hari itu hari Minggu, memang aku sengaja untuk bermalas-malasan. Hari itu aku akan gunakan untuk tidur sepuasnya. Pembantuku hari itu juga aku liburkan, biar tidak mengganggu privasi tidurku. Karena memang aku masih lelah, baju tidurku yang berwarna putih menyelimutiku. Aku lihat diriku sekilas sepertinya agak gemukan dikit. Aku pikir seharusnya aku sudah waktunya mulai senam lagi. Ketika itu waktu menunjukkan jam 9 pagi, sayup-sayup aku dengar suara langkah kaki yang melangkah menuju komarku. Pada saat terdengar suara ketukan di pintu komarku, sengaja aku diamkan saja. Mungkin itu pembantuku yang ada perlu. "Selamat pagi, Bu," terdengar suara laki-laki. Oh, ternyata Haris. Dalam batinku, mau apa dia pagi-pagi ini mencariku? Aku masih terpejam dan kedua tanganku di bawah bantal. Haris memanggil namaku berkali-kali, "Bu, Bu," dengan ketukan berulang kali. Tak lama kemudian aku mendengar kunci pintu diputar dan terlihat kepala Haris yang mengintip dari balik pintu komarku itu. Aku sedikit melirik dari sudut mataku, karena aku memang lagi tak mau diganggu. Haris berjalan semakin mendekatiku. "Bu," bisikan suaranya terdengar pelan sekali. Aku tetap diam saja dan terus berpura-pura tertidur dengan pulas. Beberapa saat kemudian, aku tidak mendengar apapun. Tak kusangka ternyata Haris sudah di sampingku. Kurasakan adanya gerakan pada diriku. Aku jadi teringat kalau saat itu aku masih memakai gaun tidur yang lumayan. Sehingga ada yang agak terlihat ngeplat. Aku mengiintipnya lagi dari celah mataku tampak. Kalau Haris ketika itu melihatku dengan mata yang menganga sambil menelan ludah. Pelan-pelan, tangannya menuju ke gaun yang aku pakai. Sungguh hatiku semakin berdebar tak karuan. Mau ngapain menantuku ini? Tapi aku terus berpura-pura memejamkan mataku. Suara Haris mencoba memanggilku kembali. "Bu, Bu."
Mungkin dia sedang ingin memastikan bahwa aku beneran sedang tertidur pulas. Ketika aku masih berpura-pura tidur, sedetik kemudian aku rasakan pada celah gaunku ada sedikit angin yang masuk menyentuhku. Selanjutnya tangan Haris memegang bibirku, sungguh aku tambah kaget sekali. Tapi aku mencoba untuk tenang agar dia tidak curiga. Kurasakan tangannya semakin jauh saja melangkah, tetapi sekali lagi aku masih terus memejamkan mataku. Saat aku intip lagi, ternyata wajah Haris sungguh dekat sekali denganku. Tapi aku yakin kalau Haris tidak mengetahui kalau aku sedang berpura-pura tidur. Nafasku aku atur agar tetap tenang dan selembut. Mungkin, tetapi tetap saja bulu kudukku meremang. Lebih busyetnya lagi, Haris ternyata tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada, sehingga secara tidak langsung mempertemukan kutub utara dan kutub selatan. Aku yang memang sudah cukup lama tidak seperti ini semenjak bercerai dengan suamiku, aku pun mulai tergugah jadinya. Tetapi lagi-lagi, aku putuskan untuk diam dan mengikuti saja alur cerita yang sedang ditulis oleh menantuku Haris. Dari apa yang berlaku saat itu, sebenarnya aku ingin mengeluarkan suara lagu rohani. Tapi aku takut nanti malah membuatnya kaget. Jadinya aku hanya bisa menghayatinya dengan tetap bertahan, supaya jangan sampai menantuku itu terkejut dan takut. Sebenarnya dalam hati aku merasa bingung juga kenapa aku hanya membiarkan menantuku itu terus dengan kebebasannya. Ya mungkin saja aku saat itu memang sedang mengharapkannya. Dan kebetulan sekali menantuku datang, entahlah. Di saat aku benar-benar merasa sudah tidak sabar lagi, aku putuskan harus segera mengakhiri sandiwaraku. Dengan cepat kubuka kedua mataku, sambil menyentakkan badanku dengan agak keras. Haris, ngapain kamu? Aku pun berusaha bangun dan duduk. Tapi kedua tangan Haris malahan menekan pundakku dengan keras. Tiba-tiba Haris secepat kilat, sudah seperti orang yang kerasukan. Aku berusaha memberontak, kukerahkan seluruh tenagaku. Tapi apalah dayaku sebagai seorang wanita, apalagi memang sebenarnya penolakanku itu hanyalah sebagai formalitas saja. Bu, maafkan Haris, Bu. Sudah lama sekali aku ingin mendapatkan kesempatan untuk bisa merasakan semua ini. Maafkan saya, Bu. Seraya Haris melepaskannya lalu memandangku dengan pandangan penuh dengan permohonan. Kan ada istrimu yang masih muda dan cantik. Ibu kan sudah tua, Haris. Ujarku lembut. Tapi saya sudah lama tergila-gila dengan ibu. Apalagi Haris tahu ibu sudah lama pisah dengan suami. Pasti ibu juga kangen akan hal itu kan? Kata Haris. Haris akan obati rasa kangen ibu itu. Lanjutnya. Ah kamu Haris, ya sudahlah terserah kamu sajalah. Kataku. Aku pura-pura menghela napas panjang padahal aku sudah tak sabar menunggu lagi. Perlahan tapi pasti Haris mendekat ke arahku. Bu diam saja ya, kata Haris. Aku pun diam melihat tingkah polahnya yang bagai baby. Dan saat itulah aku baru menyadari kalau ternyata menantuku yang jauh lebih muda dari mantan suamiku itu. Terbukti jauh lebih baik dari suamiku dari caranya melambungkan sukmaku, sehingga walau belum sampai pada intinya, aku sudah merasa kalau aku telah berada jauh tinggi di alam nirwana dunia. Alah mak, indahnya dunia ini. Dalam hati aku bergumam, kenapa kita tidak dari dulu saja seperti ini Haris? Lanjutku. Kemudian aku pun bangun dan berjalan ke kamar mandi. Kulihat Haris mengikutiku. Haris jangan ikut ah, ibu malu, kataku. Aku pun berusaha menutup pintu kamar mandi, tapi Haris menahannya dan memaksa ikut masuk. Saya ingin lihat Bu, kata Haris. Terserah deh, kataku. Tetapi Haris kembali lagi dengan rengekannya, sehingga serta-merta aku pun menyetujui keinginannya di kamar mandi itu. Aku di pagi hari itu sudah tidak ingat lagi kalau Haris adalah suami anakku alias menantuku. Aku terus mengejar bintang-bintang bersamanya. Untunglah ternyata, istri Haris sejak pagi sekali, kata Haris sudah pergi karena ada acara di tempatnya kerja. Dan tentu saja seharian penuh sampai menjelang istrinya pulang sekitar jam 5 sore, sudah tidak lagi terhitung berapa bintang yang kami dapat. Yang lebih gilaunya lagi adalah, pada saat malam harinya, saat itu aku sedang berada di dapur dan anakku menonton TV, tiba-tiba Haris sudah berada di dekatku. Ibu, ucapnya lirih sekali. Haris kamu nekat amat itu ada istrimu. Ucapku panik.
Tenang saja ibu mertuaku sayang. Haris hanya mau pesan. Nanti pintu kamar ibu jangan dikunci ya. Ucapnya seraya pergi tanpa menunggu jawabanku. Dalam hati, aku hanya berucap, "Iya Haris sayang, ibu akan selalu menantikan hadirmu." Semenjak itulah aku tidak lagi pergi-pergi untuk traveling bersama teman-temanku, karena aku rasa yang ku cari-cari ternyata ada di Runah. Yah, Haris, menantuku yang membuatku kembali berjiwa muda lagi. Apa yang kudapatkan dari Haris itu benar-benar sangat berarti. Aku makin sayang dengan Haris. Ada saja metode-metode terbaru yang baru darinya. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.